Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ade Ariswan. Ini adalah materi pertemuan 5, mata kuliah Mekanika Teknik KP 024. Sekarang kita akan membahas mengenai momen. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, mahasiswa mampu menghitung momen dan resultan momen. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan persamaan setiap momen couple. Ya, jadi kemarin kita telah membahas gaya ya, dan juga kesetimbangan dalam 2 dan 3 dimensi. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda itu dapat menimbulkan kecenderungan suatu benda itu untuk berotasi atau berputar ya. Istilahnya itu momen atau torsi. Ya, jadi torsi atau momen itu adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar akibat gaya. Nah, jadi momen itu juga merupakan vektor dan resultannya pada kesetimbangan benda tegar adalah 0. Sekarang coba kita perhatikan gambar di samping ini ya. Ini ada gambar building crane. Ini digunakan untuk membangun ya, untuk membuat bangunan ya. Jadi ini gunanya untuk mengangkat material dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita perhatikan di sini crane-nya tinggi ya, tinggi setinggi beberapa lantai ya gedungnya, tapi tidak tumbang ke depan maupun ke belakang ya. Kenapa begitu? Tentu memenuhi prinsip-prinsip kesetimbangan ya, berarti momen resultannya sama dengan 0. Nah, jadi beban atau gaya yang bekerja di sini akan ada beberapa gaya ya yang akan menghasilkan momen sama dengan 0 gitu. Walaupun di sini ada gaya berat dari beban yang diangkat di sini, beban materialnya. Nah, kemudian ini adalah pokok materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian momen. Yang kedua, kita akan membahas prinsip atau asas-asas momen yang dinamakan sebagai teorema Varignon. Kemudian kita akan membahas momen couple dan penjumlahan momen couple. Yang pertama, kita bahas pengertian momen. Kemudian ini adalah aplikasi gaya seperti apa yang akan menimbulkan momen ya. Nah, ini saya contohkan dengan gambar seorang memberikan gaya atau memutar kunci pas ya di sini. Ini ada kunci pas untuk membuka atau mengencangkan skrup ya di sini. Ya, ini ada garis gaya F. Ini ada titik putarnya, titik O. Ya, jadi antara titik O dan garis gaya F ada jarak yang disebut sebagai lengan momen atau D ya. Nah, jadi perhitungan momen pada titik O di sini saya simbolkan sebagai MO. Ini MO ini artinya momen yang bekerja pada titik O. Titik O itu adalah titik sumbu putarnya. Sama dengan besarnya F dikali D. Nah, ini adalah perhitungan skalar ya. Jadi nilainya masih nilai skalar. Di sini kita perhatikan bahwa D itu dengan F tegak lurus ya. Jadi antara D dengan garis gaya F harus membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus ya. Artinya D ini adalah jarak terpendek antara O dengan F. Nah, bagaimana kalau D dengan F-nya tidak tegak lurus seperti ini ya. Ini D. Nah, ini F-nya agak miring. Jadi antara D dengan F terbentuk sudut theta di sini. Ya, kalau diperhatikan baik-baik di sini ada sudut theta. Artinya tidak tegak lurus. Bagaimana kita menghitungnya? Tentu dengan menggunakan proyeksi ya. Bisa kita proyeksikan F terhadap D atau kita proyeksikan D terhadap F. Salah satu boleh. Sehingga antara D dengan F membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau di sini saya menggunakan D-nya, D aksen adalah D sin theta. Ya. Di sini ya, ini kan sudutnya theta. Ini D sin theta adalah jarak antara O dengan F yang tegak lurus ya. Seperti itu. Kemudian kalau gaya
kalau garis gaya F-nya ini melewati titik O. Nah, kalau seperti ini tidak akan terjadi putaran, ya, tidak akan terjadi momen. Jadi, syarat agar terjadinya momen, garis gaya F tidak boleh melewati titik sumbu putar, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja pada titik tersebut? Nah, kita gunakan resultan momen sigma MO sama dengan sigma F kali D. Nah, ini sebenarnya adalah ilustrasi, ya. Ini ilustrasi dari vektor momen. Karena momen termasuk besaran vektor. Tapi vektor momen tidak berada dalam bidang yang sama dengan F. Ini menggunakan aturan tangan kanan. Ya, kita lihat di sini. Putaran atau arah F itu dengan bidang ini, ya, bidang putaran ini. Kalau menggunakan tangan, aturan tangan kanan, itu berarti 4 jari ini. Nah, 4 jari dari jari telunjuk sampai jari kelingking. Itu adalah arah dari putaran F, ya. Ini maksudnya F yang memutar D. Kita anggap D ini seperti balok yang didorong dengan F, ya. Nah, ke arah mana putarannya? Nah, kemudian vektor momen yang terbentuk adalah ke sumbu yang tegak lurus terhadap bidangnya. Berarti, kalau dengan tangan kanan, vektor momen itu adalah jari jempol, ya. Misal, kita menggunakan tangan kanan, terus putaran D dan F-nya itu searah berlawanan dengan jarum jam, ya, atau counter clockwise. Kalau kita putar tangan kita dengan jari ini, kita putar searah jarum jam, berlawanan jarum jam, maaf, maka jempol kita akan mengarah ke atas, ya. Maka ke arah atas itulah arah dari vektor momennya, seperti ini, ya. Kalau menghitung faktornya itu menggunakan perkalian cross. Nah, kemarin saya tidak membahas ini karena kita membatasi pada pembahasan skalar. Nah, di sini ada saya berikan konvensi, ya. Konvensi itu perjanjian, sama seperti vektor gaya kemarin. Saya sederhanakan saja, ya. Jadi, jika arah rotasi dari D dan F itu berlawanan jarum jam, maka nilai vektor momen atau nilai skalarnya sama, ya. Maksud saya, kalau arah vektor momennya ke atas, berarti nilainya positif, ya. Kapan vektor momennya ke atas? Jika arah rotasinya berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Nah, ini artinya. Kemudian, momen akan bernilai negatif jika arah rotasinya searah jarum jam atau counterclockwise, ya. Jadi ada perjanjian seperti ini. Kemudian, ini maksudnya nilai skalarnya, ya. Nilai tanda positif negatif itu tanda skalarnya tentu. Kemudian,